halalan wasi'an subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di hadis yang ke-17 tentang baik dalam segala urusan, al-amru bi ihsan. Hadis ini dari Ya'la Sya'dad bin Usaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallam, qala, Rasulullah bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, katabal ihsana, menulis kebaikan, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu. Artinya bahwa Allah telah menulis kebaikan-kebaikan atas segala sesuatu yang kita lakukan, apapun. Ya, faida qataltum fa ahsinul qitlata, apabila kalian hendak membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Sampai Pak, jangankan sholat, jangankan baca Quran, membunuh saja ada aturan luar biasa Pak. Islam tuh luar biasa. Masuk WC keluar WC ada aturannya, pakai jam tangan ada aturannya, pakai peci nggak boleh, peci begini nih, begini. Ada aturannya kan? Ada aturannya Pak. Islam itu luar biasa. Sampai bab membunuh pun ada aturannya, ada amalannya begitu. Wa idza dabahtum fahsinud dabhah. Ya. Dan apabila kalian menajamkan, maka tajamkan pisaunya. Maksudnya kalau hendak membunuh itu tajamkan pisaunya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuhrih dabihatahu. Dan hendaklah berlemah lembut terhadap hewan yang akan disembelih. Jadi jangan mentang-mentang kita membunuh itu dengan semaunya, tidak boleh begitu Pak. Hadis ini riwayat Muslim di dalam kitab As-Sayd, bab al-amru bil ihsan ad-dabhu wal qital wa tahdudus syafarah, yaitu tentang bab berburu, termasuk bab perintah bersikap baik dalam menyembelih dan membunuh serta menajamkan pisau atau pedang. Ini di hadis ke-1955. Kita bahas tentang hikmah dari hadis ini. Yang pertama, wujubul ihsan, wajib berbuat baik. Hadis ini menegaskan bahwa wajib kita berbuat ihsan. Ya, ihsan itu adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik dengan sempurna dan sebaik mungkin dalam amalan yang disyariatkan. Karena begitu banyak amalan-amalan manusia yang tidak disyariatkan. Contoh misalnya apa yang tidak disyariatkan? Ya, seperti meludah ke kiri, itu kan tidak ada syariatnya, tidak boleh. Meludah itu kemana Pak? Ke kanan misalnya, yang dibolehkan kan ke kiri, tidak boleh meludah ke depan, begitu. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebaikan. Karena orang yang berbuat adil itu biasanya ihsan, baik Pak. Dan orang yang tidak adil biasanya tidak baik. Gitu. Makanya kenapa kita mesti berbuat ihsan? Dan ihsan ini juga termasuk dituntut, ya, termasuk sesuatu yang fardu, ya. Ataupun meninggalkan sesuatu yang haram dalam muamalah seperti pergaulan dengan makhluk. Ihsan dalam ibadah seperti berbuat kebaikan dengan sempurna. Jadi kalau berbuat baik itu mesti sempurna. Seperti sholat misalnya, sholat itu harus sempurna, rukunya, sujudnya, tidak boleh rukunya itu misalnya kepalanya menengadah ke atas, tuh gak boleh. Atau sujud misalnya gitu kan, kemudian si tangannya itu sampai rapat dengan sejadahnya, itu kan tidak boleh. Rasul melarang sujud itu seperti duduknya anjing atau duduknya kuda gitu, duduknya unta gitu kan, begini, bukan, angkat begini gitu. Jadi harus sempurna dalam segala kebaikan.
Jangan tanggung-tanggung. Jadi istilahnya kalau berbuat baik itu jangan tanggung begitu, Pak. Kalau jadi orang soleh itu jangan tanggung begitu. Makanya ya rahimakumullah, saya ngobrol sama anak saya yang kuliah di mana, di Mesir. Orang Mesir itu kalau berbuat baik itu sempurna, Pak. Jadi kalau orang ibadah sempurna, dia sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, sedekahnya tidak tanggung-tanggung, Pak. Kalau sholat itu sampai rukunya, sujud jadi nikmati begitu, Pak. Sedekah, sampai dikasih siapapun dikasih gitu, uang dikasih, makanan. Jadi kesolehan itu tidak tanggung-tanggung begitu, Pak. Jadi memang kita juga berbuat baik itu jangan tanggung-tanggung, jangan angin-anginan gitu. Kadang sholat, kadang tidak, kadang baca Quran, kadang tidak. Nah itu berarti lebih banyak kadang-kadangnya. Harusnya itu sempurna begitu. Berbuat baik itu sempurna. Maka itulah disebut dengan ihsan. Kemudian juga di sini juga dijelaskan tadi al-ihsanu fil qital, yaitu tentang ihsan dalam membunuh. Kenapa? Karena begitu banyak ya manusia membunuh, baik kepada manusia ataupun kepada hewan, tapi tidak baik caranya. Berlaku baik dalam membunuh dengan menggunakan alat yang tajam. Ya, jadi tidak boleh kita membunuh dengan alat yang tumpul. Dan juga cepat membunuhnya yang dibenarkan dengan cara yang mempercepat proses kematian. Makanya kenapa kalau seorang pemotong hewan kurban itu tidak boleh memperlambat pemotongan. Ya, artinya misalnya tumpul golongnya atau pelan-pelan, harus cepat. Semakin cepat menggorok, semakin runcing golongnya, semakin cepat mati. Itu yang dibenarkan. Maka membunuh yang benar itu pertama membunuh musuh dalam peperangan ketika berjihad. Nah itu boleh, Pak, dalam berperang. Tapi juga harus langsung, makanya tidak boleh ada penyiksaan. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbur riqab. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang musuh, orang-orang kafir dalam medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Kenapa? Karena kalau langsung membunuh, leher langsung mati begitu. Jadi tidak boleh dulu ada penyiksaan, itu tidak boleh sebetulnya dalam Islam. Ya, tidak boleh. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari disebutkan, inna Nabi sallallahu nahyu anil masalah. Rasulullah melarang melakukan penyiksaan. Jadi sebetulnya tidak boleh sebelum dibunuh disiksa dulu, tidak boleh sebetulnya. Makanya kenapa dalam Islam kalau ada orang kisos, nah dijelaskan nih kisos. Seperti kisos itu misalnya seperti orang membunuh, maka harus dibunuh. Caranya bagaimana? Harus ditebas. Nggak boleh disetrum dulu atau disuntik disuntik mati itu kan lama, atau makan pil mati lama, prosesnya itu yang tidak boleh. Makanya kenapa dalam Islam kalau membunuh harus cepat dan juga tidak boleh lambat begitu. Termasuk juga dalam kisos. Seperti misalnya orang yang mencuri dipotong tangannya. Kan kalau di Mekah itu kan ada di Madinah ya, ada tempat kan ya, tiap hari Kamis biasanya tuh ada ada hukuman kisos bagi orang yang mencuri, bagi orang yang berzina, digantung dan sebagainya. Itu ada hukuman. Dan itu hukumannya langsung, tidak pelan-pelan, menjadikan sebuah jerak bahwa ini loh mencuri itu tidak boleh begitu. Membunuh sesama orang itu tidak boleh kecuali dalam peperangan. Maka ada hukumnya dalam Islam disebut dengan kisos. Jamaah rahimakumullah, rehat dulu sejenak, Pak. Jangan tegang-tegang. Ya, kita kan kerjaan nih, Pak. Nah, ini ada mau coba uji tangannya nih, mau mukul batu bata nih. Nah, kita lihat, Pak. Nggak bisa katanya. Jago ternyata. Hebat katanya. Wah. Ini katanya karyawan Freeport nih, Pak. Ex karyawan Freeport ini. Siapa? Lanjut apa? Rehat saja nih, Pak. Lanjut lagi. Dalam kisos, maka tidak boleh menyiksa orang yang dikisos, tetapi hendaklah dengan menggunakan pedang. Pendapat para ulama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dalam meriwayatkan hadis yang masyhur berpendapat hendaklah dibunuh dengan cara yang seperti dia membunuh, artinya dengan cepat. Pernah kejadian, Pak, di zaman Rasulullah, ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Di zaman Rasulullah ada seorang perempuan, Pak. Perempuan ini berzina. Nah, maka dia harus harus dihukum, yaitu dilempar kan,
Kan ada zina muhsan, ada zina ghair muhsan. Ada yang dia itu sudah berkeluarga atau masih lajang gitu kan. Nah, dia itu melakukan perzinahan, ya sudah sudah berumah tangga, maka dia dilempar. Ya, si perempuan ini, perempuan budak ini, dia keluar membawa kalung yang terbuat dari perak ke Madinah. Lantas dia dilempar oleh orang Yahudi ya dengan batu. Lalu datang Rasulullah ya dengan napas maksudnya tuh melihat si perempuan ini hampir sekarat begitu. Kepada Rasulullah bertanya, "Aflanun qatalaka?" Siapakah fulan yang membunuh perempuan ini gitu. Kenapa dia dilempar gitu kan pakai batu ini? Maka dia mengangkat kepalanya, baginda bertanya kepadanya selama 3 kali, "Apakah betul orang ini membunuh?" "Betul ya Rasulullah." Maka sehingga Rasulullah langsung mulai, maka Rasulullah langsung panggil si pembunuh dan melempar kepalanya dengan batu di antara 2 batu. Artinya apa? Dia membunuh perempuan dengan batu, maka dia pun dibunuh dengan batu. Itu disebutkan kisos. Karena orang Yahudi yang membunuh si perempuan itu melempar pakai batu, maka dia pun dilempar oleh Rasulullah dengan batu yang sama begitu. Kemudian juga ya pendapat Imam Ats-Tsauri dan Abu Hanifah bahwa dia tidak dibunuh kecuali dengan pedang. Ada juga pendapat mengatakan dengan pedang, kecuali jika dia membakarnya dengan api atau menyiksa memotong-motong, maka dibunuh dengan pedang karena adanya larangan memotong-motong dan membunuh dengan cara membakar, tidak boleh. Memotong dan membakar itu tidak boleh. Membunuh sebagai hukuman atas orang kafir, dan ini juga dibolehkan oleh para ulama. Larangan membakar, Pak. An-nahyu anitahriqi binar, larangan membakar. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ya, la tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jalla. Janganlah kalian menyiksa dengan azab Allah. Maksudnya hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi yang mulia telah mendahului kesepakatan tentang negara-negara yang larangan penyerangan dengan menggunakan bom. Jadi sebetulnya dalam Islam itu tidak boleh mengeluarkan bom itu. Kenapa? Karena membakar dan menghancurkan segalanya itu tidak boleh. Kenapa? Larangan membakar dalam Islam termasuk mencakup hewan dan serangga, itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh membakar serangga atau membakar hewan yang lain. Kalau mau bunuh ya bunuh, bukan dibakar. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, pada suatu ketika kami bersama Nabi SAW melalui sebuah pedusunan yang telah hancur terbakar. Maka beliau bersabda, sesungguhnya tidak sepatutnya bagi seorang manusia menyiksa dengan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi membakar itu adalah tugasnya Allah. Jadi membakar dengan api itu adalah tugasnya Allah nanti kelak di akhirat. Kita tidak boleh membunuh siapapun, termasuk membunuh manusia dengan membakar atau membunuh hewan dengan membakar, tidak boleh. Termasuk juga disampaikan di para ulama. Ibrahim An-Nakhai berkata, membakar kalajengking dengan api termasuk penyiksaan, tidak boleh. Berarti Pak Ustadz kalau ada kalajengking bunuhnya bagaimana? Ya pukul langsung sampai mati, jangan disiksa dulu ya, atau dibakar. Karena kalau dibakar tuh pertama dia itu tidak langsung mati, tapi mungkin ekornya dulu, dadanya dulu, kepalanya dulu. Abu Darda mengatakan melarang membakar kutu dengan api. Kutu apa namanya? Kutu rambut. Jadi kalau membunuh itu dengan matikan aja Pak, cet, jangan dibakar pakai api, itu tidak boleh. Termasuk juga jangan membakar ikan dalam api sedangkan dia masih dalam kondisi hidup, itu tidak boleh Pak. Bapak nih mau bakar ikan, harus diapa dulu? Dimatikan dulu ikannya, dipotong dulu biar jelas-jelas dia mati, baru digoreng atau dibakar. Kalau tiba-tiba ini belum belum mati, langsung ditusuk pakai kayu, langsung dibakar, termasuk dosa hukumnya Pak. Kenapa? Membunuh ikan dengan cara membakar itu tidak boleh. Jadi harus dipotong dulu. Termasuk belalang itu termasuk serangga, maka dia tidak mempunyai darah yang mengalir. Ada yang mengatakan juga serangga juga tidak boleh dibunuh dengan dibakar, langsung dibunuh saja. Begitu. Kemudian larangan mengurung hewan. Nah, mengurung hewan. Ini bagaimana Pak Ustadz, saya punya burung ini. Bagaimana Bapak pelihara burung? Harusnya burung itu terbang bebas, ini dikurung. Gimana itu hukumnya Pak? Ya Pak, Ustadz ini masalahnya saya punya ternak ayam ini, ayamnya dikurung lagi. Nah kita bahas nih Pak. Yang dimaksud dengan mengurung ya, yaitu dengan
dipukul dengan anak panah atau benda lain. Misalnya seperti gini, Pak. Sesungguhnya Nabi melarang untuk menahan binatang tanpa memberi makan. Kalau memberi makan boleh. Seperti bapak punya ternak ayam, dikurung dikasih makan, karena ayam ini ayam bertelur. Kalau dia tidak dikurung, dia telur kemana aja, maka dia dikurung tapi dikasih makan, boleh. Boleh itu hukumnya, Pak, ya. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan bahwa dia pernah berjalan melewati satu kaum yang menyiksa ayam dengan melempari. Nah, itu tidak boleh. Kalau mau membunuh ayam, potong, jangan dilempar, begitu kan. Lantas Ibnu Umar berkata, siapa yang telah melakukan perbuatan ini, sesungguhnya Rasulullah telah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Apa itu? Membunuh ayam dengan melempar. Atau apa kira-kira ya? Tidak langsung dibunuh gitu. Jadi di apa namanya model kayak ini, Pak. Kayak bapak misalnya ngambil ikan ini, ngambil ikan. Ya. Kalau emang ikan ini mau apa namanya ikan ini memang mau dihidupkan dulu sebelum dibakar, ya simpan dulu dalam apa namanya tuh? Apa kalau pemancing itu kan ada tempatnya tuh, Pak. Ya, ada es sehingga si ikan itu setidaknya dia bisa hidup dulu dengan air yang ada. Tapi kalau tiba-tiba diambil ikan kemudian disimpan di keranda misalnya yang tidak ada airnya sehingga dia tiba-tiba langsung mati karena panas, nah itu tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena sama kita membunuh ikan dengan membakar pakai cuaca panas. Kalau mau dibunuh ya dipotong begitu.